Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, para pendengar podcast Emana, kita berjumpa kembali di dalam persekutuan firman. Saya mengundang Saudara Henry yang bergabung bersama kita pada hari ini. Selamat datang, Saudara Henry. Amin, puji Tuhan. Haleluya, Saudara Stefanus. Amin. Terima kasih untuk waktunya, Saudara Henry. Nanti bisa bersekutu lebih banyak. Kembali lagi kami juga mengingatkan saudara-saudari bahwa podcast ini juga dibuat dengan mengikuti porsi pembacaan Alkitab yang ada di renungan harian. Jadi kami juga mendorong saudara-saudari supaya bisa membaca sesuai porsi tersebut, sehingga ketika kita mendengarkan renungan podcast ini akan sangat membantu kita ya memahami porsi bacaan hari itu. Ya, khusus untuk hari ini kita akan membahas satu porsi di dalam pembacaan 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Judul persekutuan kita pada hari ini adalah Jangan Kehilangan Upahmu. Ya, saya akan terlebih dahulu membacakan satu ayat dari 2 Yohanes pasal 8 ya, pasal 1 ayat 8. Lalu Saudara Henry akan bersekutu lebih banyak mengenai porsi ini. Judul persekutuan kita hari ini adalah Jangan Kehilangan Upahmu. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya." Puji Tuhan ya. Kalau kita membaca ayat ini, di sini ada kata upah. Nah, tentu saja kita mau tahu ya, apa yang dimaksud dengan upah di sini. Lalu dalam hal apa kita mendapatkan upah tersebut? Nah, Saudara Henry akan membantu kita melihat perkara ini. Waktu dipersilahkan kepada Saudara Henry. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita melihat rasul terakhir yang meninggal ya, itu adalah Rasul Yohanes. Dan ketika dia menulis kitab ini, kita melihat bahwa gereja telah mengalami begitu banyak kemerosotan ya. Karena itu sangat penting bagi Yohanes yang sudah tua ini untuk mengingatkan kepada kaum beriman saat itu agar mereka berwaspada. Jangan sampai mereka kehilangan apa yang telah dikerjakan oleh para rasul. Ya, para rasul telah memberitakan sepenuhnya Injil Kerajaan, ya kan, keselamatan yang di dalam Kristus Yesus itu kepada setiap kaum beriman. Karena itu, mereka perlu mengerjakan keselamatan mereka. Mereka perlu terus tinggal di dalam ministry persekutuan para rasul, sehingga kalau mereka setia, mereka akan mendapatkan upah mereka sepenuhnya. Tentu apa yang kita bicarakan ini bukan sekedar pengajaran, tapi mereka perlu memperhatikan kehidupan dan pekerjaan masing-masing. Karena ketika Tuhan kembali, Ia akan mengumpulkan hamba-hambanya di hadapannya dan menghendaki mereka untuk mengadakan perhitungan atas kehidupan dan pekerjaan masing-masing. Nah, puji Tuhan. Karena itu, meskipun kita memang selamanya sudah beroleh selamat, itu tidak dapat diubah. Tetapi kita tetap harus memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan pekerjaan kita kelak di depan tahta penghakiman Kristus. Karena itu Yohanes dengan serius mengatakan waspadalah. Ya, apalagi di zaman ini, saudara-saudari, kita hidup di zaman yang semakin gelap. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat atau jahat hatinya. Ya, di zaman yang tanpa Allah. Karena itu kita perlu memperhatikan kehidupan pekerjaan kita. Agar kehidupan dan pekerjaan kita ini tahan pembakaran ya.
bisa lulus ujian, ya, bisa lewat tahta penghakiman Kristus. Karena itu Tuhan ya, seperti seorang guru ya yang akan memeriksa catatan murid-muridnya, ya, memeriksa ujian murid-muridnya, apakah mereka mendapatkan pahala atau ujian ulang ya. Amen ya. Jadi Tuhan pun akan memeriksa catatan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita. Dia akan menetapkan apakah kita berhak mendapatkan pahala atau menderita kerugian. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudara Henry atas penjelasannya. Selanjutnya ya, saya ingin tahu, atau mungkin juga ya ini saudara-saudari juga ingin tahu bagaimana ya caranya. Tadi kita sudah melihat pada kedatangan Tuhan, ya Dia akan memeriksa pekerjaan masing-masing orang dan akan diberi upah atau akan menerima hukuman. Mungkin kita juga mau tahu ya Saudara Henry, bagaimana supaya kita bisa menerima upah ya. Istilahnya kalau orang tahu bahwa konsekuensinya, maka kita akan memilih ya. Nah, saya percaya saudara-saudari juga tentu ingin menerima upah ketika datang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita hari ini, atau apa yang saya harus lakukan sekarang supaya ketika Tuhan datang nanti saya bisa menerima upah. Ya, demikian mungkin Saudara Henry boleh membantu melihat perkara ini. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Ya, upah ini bisa berupa pahala, juga bisa berupa hukuman ya. Jadi upah ini mungkin kita akan menerima pahala. Bisa juga upah ini berupa hukuman, tergantung pekerjaan dan penghidupan kita hari ini. Karena itu saudara-saudari, bagaimana ya supaya kita bisa memperoleh upah, yaitu berupa pahala, bukan berupa hukuman. Karena itu saudara-saudari, puji Tuhan, kita perlu berpegang kepada firman kebenaran. Ya, dalam konteks ini, firman kebenaran ini adalah makanan keras. Saudara-saudari, kita perlu firman ya, sebagai makanan keras yang menyingkapkan, yang menyusun ulang kita, yang membawa kita kembali kepada jalan yang ditetapkan Allah. Ya, firman adalah firman yang menegur kita. Dan kita harus kita harus rela dikoreksi oleh firman. Karena kalau kita tidak rela dikoreksi oleh firman, saudara-saudari, dipastikan kehidupan dan pekerjaan pelayanan kita tidak akan tahan pembakaran. Ya, karena saudara-saudari, Tuhan mengatakan bahwa kita orang yang melakukan firman kebenaran, hidup menurut kebenaran firman, adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Supaya apa? Supaya ketika ada badai, ombak, hujan, angin, dan sebagainya, dia tetap tahan berdiri. Dia tetap tidak goyah sedikit pun, karena dia adalah seorang yang berpegang kepada firman kebenaran. Terus dari dalam Wahyu pasal 2 dan 3 kita melihat ada 7 gereja. Hanya satu gereja yang dipuji Tuhan, yang mendapatkan pahala. Ya, menjadi para pemenang, menjadi pilar di dalam bait Allah. Terus dari yaitu gereja di Philadelphia. Gereja ini kekuatannya tidak seberapa. Tetapi ada dua hal ya yang membuat gereja ini dipuji, sehingga gereja ini menjadi gereja pemenang. Yaitu yang pertama ialah karena mereka memegang teguh firman kebenaran, firman ketekunan Tuhan. Ya, saudara-saudari, bukan karena kekuatan kita menang, tetapi karena firman. Ya, firman ketekunan Tuhan. Ya, menjadi konstitusi kita, yang menjadi susunan kita, sehingga dalam penghidupan, pekerjaan kita, haleluya, firman Tuhan menjadi sandaran kita, pegangan kita. Firman Tuhan menjadi sumber bagi kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengekspresikan Allah. Sehingga puji Tuhan, seperti para pemenang, mereka
mengenakan kain lenan halus itu adalah perbuatan benar mereka. Ya, bukan karena mereka oleh kekuatan mereka ya, tetapi karena mereka seorang yang berpegang teguh kepada firman kebenaran. Saudara-saudari, inilah jalan kita menjadi pemenang. Kita boleh menerima pahala, kita boleh dikaruniakan kepada Tuhan, ya oleh Tuhan, mahkota kebenaran, hakim yang adil itu pada harinya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk persekutuannya, Saudara Henry. Saya menangkap di sini ya, ada satu hal yang penting ya, bahwa ketika Tuhan datang, Dia akan datang untuk memberikan upah ya. Nah, tadi sudah diperjelas upah ini bisa berupa pahala, juga bisa berupa hukuman. Nah, kalau kita ingin menerima upah berupa pahala, maka kita harus memperhatikan bahwa upah demikian diberikan berdasarkan kehidupan dan pekerjaan kita. Nah, saudara kita tadi membantu kita dalam satu hal praktis, yaitu bahwa mereka yang akan menerima upah berupa pahala adalah mereka yang memegang teguh perkataan firman atau perkataan kebenaran ya. Semoga ya kita juga menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada firman kebenaran ya. Tadi dikatakan bukan lagi menerima makanan yang lembut, tapi menerima makanan keras ya. Artinya firman yang kita terima itu harus mengoreksi kehidupan dan pekerjaan kita di hadapan Allah. Semoga persekutuan ini juga membantu kita ya, mulai hari ini boleh kembali berpegang teguh pada firman kebenaran. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta sekali lagi apakah Saudara Henry bersedia menutup di dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya firman-Mu lah yang dapat mengoreksi penghidupan dan pekerjaan kami. Amin. Sehingga penghidupan, pekerjaan kami, oh Tuhan, boleh layak. Tuhan boleh tahan uji di depan tahta penghakiman-Mu kelak. Amin. Tuhan, sungguh kami takut dan gentar ya Tuhan. Dan kami persembahkan diri kami sekali lagi. Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki satu penghidupan, pekerjaan yang berkenan, kepadamu. Amin. Satu penghidupan yang senantiasa menikmati firman-Mu, Tuhan, sehingga Tuhan, kami boleh mendapatkan upah, yaitu pahala, kami bisa meraja bersama dalam kerajaan-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami perlu anugerah-Mu, kami perlu pelayan-Mu yang limpah lengkap. Tuhan, sehingga kami tetap waspada, kami tidak kehilangan upah kami, pahala kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Henry atas persekutuannya. Semoga minggu depan bisa memiliki waktu untuk bersekutu dengan kita. Juga untuk saudara-saudari, semoga firman ini juga boleh menyuplai kita, memberikan terang yang baru kepada kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus